Jadi kita sedang proses pewarnaan, kita buat seinteraktif mungkin sehingga Di era digital saat ini, media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan media sosial harus disertai dengan prinsip etika dan literasi yang kuat. Etika bermedia sosial membantu kita untuk bertindak dengan tanggung jawab, menghormati orang lain, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan. Sedangkan literasi media sosial memungkinkan kita untuk memahami bagaimana informasi disajikan, memilah mana yang benar dan yang mana yang palsu, serta menggunakan platform ini secara bijak. Dengan memegang teguh kedua prinsip ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan digital yang sehat, positif untuk semua pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore ya. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa materi tentang prinsip pentingnya etika dan literasi dalam bermedia sosial. Untuk menjelaskan bagian pertama yaitu prinsip etika dalam penggunaan teknologi digital, di mana bisa kita ketahui bahwa etika dalam penggunaan teknologi digital itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu ada kejujuran atau integrity. Artinya dalam membagikan sesuatu atau apapun di internet, kita harus jujur dan tidak menipu siapapun. Contohnya itu, jika kita menemukan sebuah berita yang belum jelas kebenarannya, kita harus mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan berita tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada tanggung jawab atau responsibility, di mana semua hal yang kita tulis harus kita tanggung sendiri. Kita harus memikirkan sebelum memosting apakah apa yang kita bagikan tersebut menyinggung atau merugikan orang lain. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada menghargai privacy. Kita harus menghormati data pribadi orang lain dan juga data pribadi kita sendiri. Prinsip yang keempat itu ada menghormati hak cipta dan karya orang lain. Kemudian yang kelima ada kesopanan dan etika berkomunikasi. Kita harus berbicara dengan sopan di dunia maya seperti berbicara dengan orang secara langsung. Yang keenam ada keadilan dan inklusivitas. Kita jangan bersikap diskriminatif dan kita harus menghargai semua orang apapun latar belakangnya. Nah baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pentingnya etika dalam literasi digital. Nah yang pertama itu mencegah penyalahgunaan teknologi. Nah di mana itu digunakan untuk hal seperti penipuan atau pelecehan atau perusak reputasi. Nah yang kedua melindungi privasi dan keamanan data seperti kebocoran data pribadi yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah yang ketiga yaitu membangun reputasi digital positif. Nah di mana itu segala sesuatu yang kita unggah di internet dapat bertahan lama sehingga perlu etika untuk menjaga citra diri yang lebih baik. Nah yang keempat itu mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Nah di mana dengan etika pengembang teknologi akan menciptakan produk yang bermanfaat dan aman digunakan. Yang terakhir itu membentuk masyarakat digital yang beradab. Nah seperti etika membantu menciptakan ruang digital yang nyaman dan sopan dan saling menghargai antar pengguna. Ada 4 prinsip utama agar seseorang dapat menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang pertama, kecakapan digital atau digital skills. Ini adalah kemampuan dasar dalam dunia digital seperti mencari informasi dengan efektif, menggunakan berbagai aplikasi, mengatur pengaturan privasi agar data pribadi aman, dan menggunakan alat kolaborasi online seperti Google Docs atau Zoom. Contohnya, kamu tahu cara membuat cadangan dokumen penting supaya tidak hilang atau mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk mengamankan akun online. Yang kedua, keamanan digital atau digital safety. Fokus pada perlindungan diri dari berbagai ancaman seperti penipuan online, program jahat atau malware, dan kebocoran data pribadi. Contoh praktisnya adalah berhati-hati saat menerima email, jangan sembarang klik tautan yang mencurigakan dan selalu cek pengirim untuk memastikan keaslian. Yang ketiga, etika digital atau digital ethics. Mengenal nilai benar dan salah dalam penggunaan teknologi, termasuk menghormati hak orang lain
di dunia maya dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan digital. Contohnya, sebelum membuat aplikasi yang mengumpulkan data pengguna, pikirkan bagaimana dampaknya terhadap privasi mereka. Dan yang keempat, budaya digital atau digital culture. Memahami norma, kebiasaan, dan gaya komunikasi dunia online, termasuk tren dan cara berkolaborasi. Contohnya, tahu bahwa meme bisa menghibur tapi juga bisa menyinggung kelompok tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari itu menerima informasi di media sosial. Cek fakta terlebih dahulu apakah informasi itu bersifat fakta atau hoax. Nah, yang kedua itu mengambil gambar dari internet untuk tugas, cantumkan sumbernya. Contohnya yang sering kita lakukan itu mengambil sebuah jurnal dari internet dan kita harus mencantumkan referensinya. Nah, yang ketiga itu berkomentar di media sosial, gunakan bahasa sopan dan hindari provokasi ataupun hinaan. Baiklah, untuk teman-teman saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Gimana ditaruh? Bikin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrul Sulaiman. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2, di mana pertanyaan saya yaitu, menurut kalian bagaimana cara menumbuhkan kesadaran etis dalam penggunaan teknologi sejak dini? Terima kasih. Oke. Ikut kan? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Sulaiman ya. Oke. Jadi pertanyaannya itu menurut kami bagaimana cara menumbuhkan kesadaran etis. Jadi kita harus paham dulu apa sih itu etis. Nah, menurut teman-teman apa itu etis? Etis itu sama nggak dengan etika? Beda? Apa itu etis? Apa? Etis itu lebih menunjukkan bahwa suatu tindakan itu sudah sesuai dengan norma etika. Ya, benar. Nah, di sini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran etis dalam penggunaan teknologi sejak dini. Nah, contohnya nih, kita punya adik-adik di rumah, ya kan? Nah, itu menurut kalian saya lempar ya supaya lebih lebih seru aja gitu. Menurut kalian itu udah pantas gak anak usia di bawah 5 tahun itu sudah menggunakan gadget sampai berjam-jam? Tidak. Tidak kan? Tidak. Nah, itu akan mengganggu emosionalnya, masa bermainnya, ya. Masa bermainnya itu sudah hilang. Ya masih mau main kelereng sebenarnya kan, masih mau main karet, apa itu yang wayang-wayang itu? Bukan domino ya. Oke, jadi itu akan merusak emosionalnya, pemikirannya, karena anak-anak itu masih mau bermain, masih mau tumbuh kembang dari perilakunya, tindakannya, kegiatannya sehari-hari. Itu akan membuat pemikirannya kemudian menambah wawasan baru seharusnya. Bukan ia malah nonton hal-hal yang kurang bagus. Contohnya apa? Itu reels yang pendek-pendek itu kurang bagus buat anak-anak. Nah, itu dari situ kita harus menumbuhkan mungkin 2 jam dalam satu hari itu bolehlah. Satu kali nonton video dalam bermedia sosial, khususnya dalam penggunaan teknologi yaitu handphone atau tab, itu kita batasi untuk anak-anak. Itu akan lebih baik. Seperti itu. Jadi begitulah tadi hasil dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu etika dan digital adalah sebuah pondasi utama di kehidupan di era digital saat ini. Keduanya mengajarkan kita untuk tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.